Haleluya. Rasakan hadiratnya. Ketika kita memuji, katakan Hosanna in the highest. Yes Jesus, Engkau Raja di atas segala raja bagi kami Bapa. Sikiara la patakada la 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 patasikara la 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 la. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita. Kami mau lebih lagi menari di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semuanya, amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita bersukacita bagi Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu pagi. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Sama-sama jempolnya di atas katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan baik buat kita, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu pagi. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Lebih lagi serukan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara semua boleh angkat tangan di atas. Kita mau katakan bahwa Yesus baik bagi saya, Yesus baik bagi kita semua, amin. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik. Tunjuk kiri kanan katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Lebih lagi Yesus baik. Tunjuk kiri kanannya katakan Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sekali lagi Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Semuanya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Masih ada sukacita memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan, sebab Dia yang terbesar dan termulia dalam hidup kita. Haleluya. Jangan malu-malu berjoget bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau Tuhan baik bagi kita, maka kita harus memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib sebuah perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semuanya tangan di atas, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan segenap hati kita memuji di hadapan Allah. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ajak kiranya katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib sebuah perbuatan. Sebab Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah sebuah berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di. Semuanya siap loncat bagi Tuhan, katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib sebuah perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah sebuah lebih lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib sebuah perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji, biarlah semua memuji-Mu, semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara semuanya duduk. Kita akan sama-sama memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Dan kami serahkan kepada Pastor Peki.
Sebelum kita masuk dalam persembahan ada ayat firman Tuhan ya. Malikiya pasal 3 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan ya, Malikiya pasal 3 ayat 10 sampai 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat persembahan. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan, ucapan syukur, perpuluhan Tuhan, buat sulung Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan. Pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati lumbung padi kami Tuhan, supaya kami bisa memberkati orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi kuasa di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberkati Tuhan. Dan juga tutup bungkus lumbung padi kami supaya kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selagi memberikan persembahan, kita sambut perform terbaik dari Kids Ministry Evata Malang ya. Silakan. Inilah penampilan dari Evata Kids Ministry Malang. Mengapa? Karena Bapa yang mengerjakannya. Udah. Saya kirim. Salam. Nggak ada suara.
Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, luar biasa. Haleluya. Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya masih ada sukacita bagi Tuhan, amin. Amin. Saya lihat semuanya masih belum ada semangat. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sekali lagi menaikkan Amin. pujian, kita bersorak, bergembira di hadapan Puji Tuhan. Haleluya. Cek. Haleluya. Semuanya boleh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Haleluya. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di wajah-wajah yang bersukaria. Kita mau lebih lagi angkat pujian di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Haleluya. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di. Semuanya boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama naikkan. La, 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 la. Tangannya boleh di atas. Kita mau lebih lagi bersuka bagi Tuhan kita. Haleluya. La, 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 la. La, 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 la. La, la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sama-sama angkat suaraku. La, 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 la. La, 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 la. La, la. Haleluya. La, 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 la. La, 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa kembali duduk. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah rema bagi hidup kita. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini semua kasih karunia-Mu pada hari ini, semua kasih karunia-Mu, semua yang disediakan bagi
percaya Bapa, tak ada yang dapat membalas Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, dengan apa ku balas. Jemaat Tuhan sudah panggil berdiri. Apakah ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu. Selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami balas kebaikan. Oh, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Tiada Allah yang sama seperti Kau Yesus, tiada Tuhan yang sama seperti Engkau yang menyelamatkan, yang menebus kami. Haleluya. Kami tinggikan, kami sembah. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh, kami bersyukur untuk berkat-Nya yang melimpah. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yang kami sembah, yang kami
terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Kau jamah tiap kami Tuhan. Kau yang hadir di sini, penuhi Setiap hati jamah hati kami, pulihkan, lawat kami. Mari urapi kami dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru, mengalir atas kami Tuhan, mengalir atas kami. Mari pulihkan tiap hati, mari Kau jamah tiap pribadi. Jesus, terima kasih. Haleluya. Oh glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus, terima kasih. Olarabata sikiti karabaraba, koloroto barabata sandara. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Olarabata sandayara, olarabata sikiti karabaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Olarabata sikiti karabaraba, koloroto barabata sandara, olarabata sandayara, larabata karabata. Terima kasih Tuhan. Sungguh setiap kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, karena Kau ada dan hadir di tengah-tengah kami, melawat, menjamah, dan memberkati kami dengan kehadiran-Mu. Tapi kami yakin percaya juga Tuhan tidak selesai dan berhenti ada di sana. Sebentar Tuhan akan berkati setiap kami dengan firman yang baik. Tanah hati kami yang telah Kau bajak dengan kuasa dan urapan-Mu, kiranya menjadi tanah yang gembur, tanah yang baik, untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu yang baik itu. Belajarlah setiap kami, menyendengkan telinga kami, menjaga pikiran kami tidak pergi kemana-mana. Dan lebih daripada itu kami berdoa kiranya urapan kuasa-Mu menolong setiap kami, dicelikkanlah pengertian kami, disingkapkanlah rahasia firman-Mu, sehingga semua kami yang mendengar dibuat mengerti, dan kami yang mengerti di dalamnya sungguh kami diberkati. Urapi dan genggam hamba-Mu, pakai keberadaan dan keseluruhan hamba-Mu untuk jadi berkat bagi kami umat-Mu. Tuhan, berkata-katalah dan berbicara, sebab semua kami umat-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang merindukan firman Tuhan, dengan saya katakan amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Shalom. Ya. Pertama tentu saya sebagai ketua BPD ya, mungkin perlu memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Gideon Liang Sugiarto. Selain ketua BPD, saya juga dipercaya Tuhan mengembalakan sidang jemaat ada di Kota Malang ini. Dan jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Kalau dilihat di Google Map cuman 2, sekian kilometer gitu ya. Jadi kita masih tetangga. Yang lebih dekat lagi tetangganya ini Pak Agus, GBI Kairos ya. Ternyata satu blok dengan ruko yang ada tempat ini. Tapi tidak ada masalah, Gereja Betel Indonesia tidak mempersoalkan. Malah di Jakarta itu satu gedung tingkat 1 adalah GBI yang A1, tingkat berikutnya GBI yang lain lagi gitu. Bahkan beberapa teman itu ya di Jakarta pulang say hello sama temannya baru tahu ternyata sudah 3 tahun rukonya ungkur-ungkuran gitu ya. Jadi tidak ada persoalan, jadi ada persoalan. Pertama, selamat kepada GBI Efata karena hari ini diresmikan, ditabiskan dan akan diberikan surat penetapan oleh Gereja Betel Indonesia. Dan selamat kepada Pak Jimmy yang mengikuti secara Zoom. Jadi Pak Jimmy-nya Zoom. Itu Pak Jimmy. Tapi dihadiri Bu Jimmy gitu ya. Oh ya Pak Jimmy-nya di sana. Ibu betul Bu Jimmy kan?
Oke lah ya. Belahan jiwa, jadi sama. Satu belahan jiwanya ada di Australia gitu ya. Shalom Pak Jimmy, terima kasih buat kesempatan ini saya bisa melaksanakan tugas untuk mentadbiskan ini gereja. Karena Pak Jimmy sudah cukup lama tanya terus bagaimana ini gitu ya. Ya hari ini jadi begini, jadi bagi ini. Kalau bagaimana ini jawabannya. Oke, mari kita akan dengar firman Tuhan terlebih dahulu supaya kita dikuatkan untuk kita akan memulai. Ya, kalau dianggap ini sebuah permulaan perjalanan daripada gereja ini. Dan doa saya tentunya dan harapan semua dan doa jemaat tempat ini sampai pada Maranatha gereja ini ada gitu ya. Saya berikan judul renungan saya, ya mungkin PowerPoint-nya bisa dimunculkan, yaitu hidup dalam kekuatan Tuhan. Muncul ya di situ. Apa ini judulnya? Hidup dalam kekuatan Tuhan. Mari kita baca bersama judulnya, hidup dalam kekuatan Tuhan. Maksudnya apa hidup dalam kekuatan Allah, kekuatan Tuhan itu? Mari kita periksa dan lihat teksnya pada 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Tidak panjang, 5 ayat, jadi saya mengajak jemaat yang dikasih Tuhan, yang di sini, yang di Zoom juga, yang di lantai bawah juga, membaca bersama dengan saya. Pada hitungan yang ketiga, demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 5, lebih keras lagi, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. 7, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Yang percaya katakan amin. Ia berbicara tentang kekuatan Tuhan yang disebut pada ayat yang kelima itu tadi. Maka kita paham, kita mengerti itu adalah kemahakuasaannya. Bicara kemahakuasaan dan kekuatannya, kita tahu adalah tak terbatas, tak terhingga, di atas segala-galanya, melebihi segala-galanya, yang paling tinggi, yang ya paling top gitu. Kalau pakai bahasa orang Jawa Timur, top markotop. Ya nggak ada lagi. Yang jauh melampaui dia nggak ada. Dengan kekuatan itulah langit, bumi, laut dengan segala isinya diciptakan. Dengan kekuatan itulah, kalau pakai kata ayat yang kelima, dipelihara. Sampai hari ini kekuatannya itu memelihara segala ciptaan. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah pemeliharaan yang lebih spesifik kepada gereja, kepada orang percaya. Dan kekuatan itu kalau diperiksa pada kata aslinya pakai kata dunamis. Dunamis itu kita mengerti hari ini kekuatan sebuah dinamit. Dinamit adalah kekuatan sebuah bom dengan ya benda yang kecil, tapi ya hari ini jangankan kota seperti Nagasaki dan Hiroshima, barangkali ya bumi ini bisa dihancurkan dengan kekuatan itu. Dan gambaran kekuatan itulah yang dimaksud kekuatan Tuhan untuk memelihara kita. Apa yang dipelihara? Ayat 3 tadi kalau kita baca, itu berarti keselamatan yang diberikan, keselamatan yang dianugerahkan, keselamatan yang diberikan pada kita waktu kita percaya, waktu kita jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu anugerah keselamatan diberikan bagi kita. Dan Tuhan itu memeliharanya supaya setiap kita tetap punya keselamatan sampai kelak berjumpa muka dengan muka. Satu anugerah yang dikatakan hadiah yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tidak dapat cemara. Dan itu akan terpelihara sampai kepada kita menerima secara nyata. Sejalan dengan itu Rasul Paulus dalam kitab Filipi, Allah yang memulai sebuah pekerjaan yang baik, maka Tuhan Allah yang sama memelihara, meneruskannya, dan Ia yang akan bertanggung jawab untuk mengakhiri
keselamatan itu dalam hidup kita. Jadi adalah percaya dan betul juga kalau kita katakan sekali kita diselamatkan, maka tetap selamanya kita akan terselamatkan. Itu anugerah yang diberikan. Dan itu terjadi pada jemaat yang ada pada zaman itu. Jemaat yang memang harus diuji imannya. Karena jadi Kristen zaman itu tidak mudah. Dikejar-kejar penganiayaan oleh pemerintahan Romawi. Lalu kata mereka yang tersebar pendatang itu karena terdiaspora dari jemaat yang ribuan yang ada di Yerusalem harus tersebar kemana-mana. Terputus hubungan ekonomi, terputus hubungan keluarga. Karena mungkin sebagian kalau Yahudi dia dianggap murtad dari agama yang lama, dan itulah keadaannya. Bukan hanya hidup tidak tenang karena dikejar-kejar, barangkali secara ekonomi juga tidak baik-baik. Dan artinya keadaan mereka sebagai orang Kristen, mungkin kalau mau digambarkan dalam penilaian manusia, sedang tidak baik-baik saja. Tapi Petrus meyakinkan bahwa mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah itu buktinya ayat 6 dan ayat 7 tadi, itu juga bicara tentang hidup sehari-hari, hidup yang ada di sini. Karena itu kalau banyak orang suka pakai logika dan hidup yang fakta nyata, masa dipelihara cuman keselamatan. Keselamatannya nanti surga kan engkau, Pak. Ya kalau terus hidup untuk hari esok kan kecut hidup ada di sini, susah, menderita. Tapi jaminan yang sama ayat 6 dan 7. Di tengah kehidupan hari ini kita juga dipelihara oleh kekuatan daripada Tuhan. Dan Petrus sedang meyakinkan supaya kita tinggal di dalamnya, kita hidup di dalamnya, dan kita percaya bahwa kita memang dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Jadi mari next. Mari saya mengajak kita sebagai orang percaya menyatakan deklarasi, meyakini, mengimani dan mengaminkan bahwa kita sebagai orang percaya berada di dalam kekuatan Allah itu. Mari baca dengan saya 2, 3. Sebagai orang percaya, yakini hidup kita ini berada dalam kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin dulu. Nah, itulah yang kita harus yakini, saudara dan saya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, termasuk gereja ini yang ditabiskan nanti dalam perjalanannya. Ya saya berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Tapi toh kita tahu perjalanan gereja tidak selalu yang seperti kita harapkan. Ada banyak tantangan, ada banyak tantangan. Dan kami yakin, saya yakin percaya sepanjang semua jemaat, hamba Tuhan, pengurus di tempat ini yakin dipelihara dalam kekuatan Tuhan, maka saya yakin percaya sampai Maranatha gereja ini akan tetap dan terus ada. Dan karena itu mari kita belajar lebih dalam pemahaman yang sederhana. Next lagi, apa artinya? Apa maksudnya hidup dalam kekuatan Tuhan itu? Tadi kan saya mengajak kita mendeklarasikan, mengimani, yakin, percaya. Tapi seperti apakah arti kita ini sebagai orang percaya itu hidup dalam kekuatan Tuhan? Next lagi. Rupanya hidup dalam kekuatan Allah itu artinya berarti kita dipelihara oleh kekuatannya. Kita dipelihara dalam kekuatannya. Mari media yang kuning tulisan hitam itu dibaca bersama jemaat dengan saya 2, 3. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Jemaat sendiri lebih keras 2, 3. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Next lagi itu ayatnya ini, yaitu kamu. Jadi pemeliharaannya itu adalah pemeliharaan yang jelas, detail. Tadi saya bacanya semua dari TB2, TB1 ini saya cuplik dan ini lebih meyakinkan. Kenapa saya kasih bold, yaitu kamu. Itu maksudnya spesifik, jelas. Itu persis seperti pada kumpulan itu loh. Lalu seorang pembicara katakan, ya itu ibu yang pakai baju biru, mungkin tolak-tolak. Iya ibu gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi bukan yang lain, ya Anda. Sama hari ini itu maksudnya. Kamu itu kita tidak perlu tolak-tolak yang lain. Bukan sini, bukan sana. Anda dan saya itu yang dipelihara oleh Tuhan. Orang percaya inilah. Jadi ini spesifik, jelas. Tangan Tuhan menunjuk, bukan yang lain. Bukan yang itu, bukan yang di sana. Tapi kamu yang tadi percaya bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Kamu itulah yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan.
Next lagi, arti kata dipelihara itu kita luaskan. Apa dipelihara? Dipelihara itu dalam bahasa Yunaninya adalah froreo. Tirukan saya, froreo, 2, 3, froreo. Froreo itu artinya mengawal. Jadi hidup saudara dan saya, keimanan kita, perjalanan hidup kita, keluargamu, bisnismu, usahamu, apapun anak cucumu, semua keluargamu, orang yang percaya dibawa pada Tuhan. Setiap hidup kita dikawal oleh Tuhan. Tuhan mengawal kita. Bahkan froreo itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah protect by a military guard. Bayangkan. Bukan sekedar bodyguard, ya minta maaf jalanan itu yang baik bayar, badannya besar. Enggak. Tapi bodyguard yang punya standar SOP militer. Ya lihatlah itu orang VVIP, presiden-presiden seluruh dunia. Ya seperti itulah Tuhan mengawal hidup saudara dan saya. Ya hari ini sama, presiden kita ini suka menjamah rakyat-rakyat, sudah dekat dengan rakyat. Tapi seringkali kita foto-foto lihat presiden sama ibu yang minta foto. Anda lupa lihat orang di belakangnya, kiri kanan itu. Anda lihat matanya begitu tajam dan sigap dan siap. Kalau terjadi apa-apa dia mengawal. Bahkan saya teringat Desember yang lalu presiden kita datang ke salah satu gereja di Jawa Timur, di kota Surabaya, yang disebut Betani Nginden. Diadakan ibadah Natal nasional. Anda tahu, protek militeri ini sebelum orang datang itu sudah mereka diidentifikasi siapa yang daftar dan hadir. Tidak semua orang dapat passwordnya masuk di situ. Dan sampai di situ sama. Itu gedung gereja yang menampung 30.000 orang. Berarti parkirnya adalah ribuan. Tapi tidak boleh satu pun parkir tamu itu mendekati gedung gereja. Jadi parkirnya waduh jauh. Jalan 1 kilo, 2 kilo. Baju saya bagus, saya handsome, bagus gini. Sampai di sana geblok KB, hilang gantengnya. Pewanas Surabaya, sudah bayangkan. Tacik-tacik lontor KB meng AB. Untuk esyedone tidak coblok KB saya tidak tahu. Jalan, disuruh jalan, dipaksa jalan. Untuk apa? Melindungi seorang yang orangnya aja belum datang. Belum datang, presiden belum datang. Tapi begitu, sampai di pintu sama, yang masuk diseleksi. Suruh buka barcode-nya. Dan orang pikir barcode yang besar itu tunjukkan, dia bukan. Jadi kalau orang dengar screenshot grab pakai barcode nggak bisa. Dia buka, mana Pak HP-nya? Buka klik, itu di ujung ada yang kecil ditutul, malu muncullah barcode yang original, yang besar. Jadi tidak seorang pun yang bisa masuk. Orang berpikir itu barcode itu yang gede, dapat itu bukan. Itu barcode pembuka, di bawahnya adalah barcode kecil, diklik baru dia nge-zoom sendiri, besar gitu. Dan presiden sama, belum datang presidennya. Ini sebentar lagi mau datang, sebentar lagi itu ternyata 15 menit. Orang sudah ngurupung di pintu, nah boleh deket-deket. Ya itu seperti itulah, yakini Tuhan mengawal setiap kehidupan kita. Next lagi, kata bahasa Indonesia, back. Itu muncul berbarengan ini. Enggak, yang itu tadi betul. Ya, mengawal, selain mengawal adalah bahasa Indonesia sehari-hari katakan dijaga. Ya, versi mudah dibaca Alkitab katakan melindungi, dilindungi. Dan kemudian dijaga itu juga aktif dengan kata menjaga. Tuhan menjaga kita. Dan kalau kita lihat sejarah sama, memang itu. Dan Petrus sedang mengingatkan, ingatlah bangsa Israel. Sebelum terjadi Tuhan sudah ngomong kepada leluhurnya Abraham, keturunanmu yang keempat akan ada masa kegelapan 400 tahun diperbudak. Tapi Tuhan dalam perbudakan menjaga, melindungi. Mereka sengsara, tapi bangsa ini tidak hilang, makin menjadi besar. Bahkan orang Mesir takut, jumlah mereka jauh lebih banyak. Maka sampai akhirnya semua yang lahir laki-laki suruh membunuh. Kira-kira kalau Firaunnya orang Malang, pokoknya lanang metu tekeen gitu. Ya kayak apalagi membunuhnya, teke gitu. Tapi toh Tuhan memelihara. Ternyata ada Musa yang tiba-tiba bidan berbelas kasihan. Karena mau membunuh, cek ganteng nih hari ini. Kalau membunuh, cek lucu ya hari ini. Saya nggak tahu, pokoknya kata Alkitab Musa tidak dibunuh. Dan rupanya Tuhan persiapkan sebagai pemimpin. 400 tahun
Mereka berdua 400 tahun mereka menjerit, tapi Tuhan mengawal, menjaga, memberkati, melindungi terjadi. Akhirnya lewat kekuatan kuasanya, Firaun yang berkuasa akhirnya takluk dan tunduk, sebab tulah diberikan. Walaupun 1, 2, 3 ya mereka bolak-balik, tapi tulah yang ke-10 akhirnya menyerah. Apa tulah yang ke-10? Semua yang sulung manusia, anak Firaun sampai anak orang-orang penjara yang di lubang tutupan, semuanya itu mati. Ternak-ternak, binatang piaraan. Jadi yang memelihara anjing sulung mati, memelihara kucing sulung mati juga, yang pelihara iguana mati juga. Pokoknya yang sulung mati kabeh. Orang kuagit semua mati. Dan rupanya Tuhan bukan hanya itu. Tuhan yang membalaskan berkat mereka 400 tahun budak. Dikasih apa? Nggak ada. Budak itu diperes terus tenaganya. Makan itu barangkali sudah tidak layak. Tapi 400 tahun Tuhan bayar honor mereka, gaji mereka, plus bonus-bonusnya, plus tambahan-tambahannya. Karena tiba-tiba kata Alkitab, seluruh harta kekayaan Mesir dikuras habis. Dan orang Israel punya emas, berlian, anting-anting, ya kain ungu, barang-barang berharga, kulit lumba-lumba, kulit domba, semua barang, kain-kain, semuanya punya. Dan hebatnya Tuhan itu, yang disuruh minta itu ibu-ibu. Coba yang disuruh minta bapak-bapak, oleh didik. Karena ibu-ibu suruh minta, waduh, lalu habis harta kekayaan Mesir. Kan sama kan seperti hari ini kan. Bapak-bapak kalau beli apa-apa males nawar, kadang tidak ditawar dibayar. Coba ibu-ibu, jangankan beli baju, beli endok ditawar sampai entek, beli kates ditawar sampai bapak keok, karena kemudian kalau ketemu orang jual kates, Pak katesnya, ya iki katesnya, waduh Pak katesnya elek lonjong kok rahimu lo ngawur aja, tuku dorong sudah ngilok-ngilok, no itu ibu-ibu di sana, di sini nggak ada, nggak ada. Sudah harganya ditawar 20.000 kok ngene 15.000. Jadi akhirnya menyerah bapaknya. Ya sudah wes kayak pelaris yang pertama kali 15.000 ya. Beli di lele, ndak ono tawar-tawaran dibayar. Kadang aneh manusia ini. Ya manusia ini aneh ya, sungguh tidak adil sungguh ya. Jadi kemudian yang terjadi itu, harta kekayaan Mesir dikuras dan dipelihara ini bangsa. Di padang gurun sama kan. Di padang gurun itu mereka dipelihara. Berapa juta orang? Kata Alkitab 600.000 laki-laki. Kalau ditambah istri sama anaknya berapa? Orang sering kali-kalikan 2 jutaan. Dianggap istri 1, anak 1. Loh tunggu dulu. Orang Israel itu gambarannya Yakub, istrinya berapa? Anaknya berapa? 12. Ya anggaplah separuhnya itu 6 sampai 7 atau 10. Jumlah orang Israel itu bisa 6-7 juta. Ya sudahlah kita tidak usah berdebat angkanya. Karena Alkitab sudah tidak ngomong. Ya kita cuma reka-reka aja. Anda ngomong 3 juta sakaremu, sudah tidak salah juga. Anda ngomong 6 juta kayak saya boleh juga. Ada yang ngomong 10 juta kira-kira Pak, ya boleh juga. Ya anggaplah sudah nilai yang terkecil 3 juta. Bukan sehari loh, 40 hari. 40 tahun mereka dikasih makan. Bagaimana itu? Orang hari ini aja kalau punya panti asuhan nggak usah 4 juta, petang polo arek-arek. Itu sudah bingung cari dana ke sana ke sini, bengok-bengok sana, WA sana. Ini anakku dino iki dono sing mangan gitu. Anda bayangkan Tuhan melindungi dan memelihara. Belum lagi kalau saya mau cerita tentang Esther. Dahsyat perlindungan dan kuasa daripada Tuhan. Iya kan? Zaman Esther itu mau dimusnahkan semua orang Israel. Tiada satupun yang boleh hidup. Hanya gara-gara sakit hati seorang yang namanya Haman. Karena ada orang namanya Mordekai. Itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Tapi Haman sakit hati. Cuman bagi Haman hanya membunuh seorang Mordekai. Sayang. Jadi dicari tahu siapa Mordekai ini. Selidik punya selidik. Orang Yahudi, orang Israel. Jadi kata Haman, bangsa ini dimusnahkan aja. Tiada satupun. Dan kita tahu kisah itu. Surat perintah
surat ketetapan pemusnahan orang Yahudi sudah ditandatangani oleh Raja Ahasiveros dan sudah dikirim ke seluruh penjuru dunia lewat pelayanan si cepat JNT, JNE, saya nggak tahu apa lagi. Pokoknya semua Gojek, Gosen, semuanya GoGrab, semua dikirim. Ya sudah, nggak bisa lagi ditabut, ditarik. Tapi rupanya tangan kuasa Tuhan luar biasa. Lewat seorang namanya Mordekai. Dia dekati keponakannya, anak yang diasuhnya dia namanya Esther, yang terpilih jadi ratu. Jadi dititipkanlah sebuah tugas penting mengemban supaya bangsa ini tetap dilindungi dan selamat. Rasanya gak mungkin, tahapannya panjang. Seorang ratu ketemu raja itu kalau tidak diminta diundang, itu antara hidup atau mati. Sebab kalau raja tidak berkenan, ya sudah, dikebaskan tangannya, matilah itu ratu. Gampang, ratu diganti lagi. Jadi ketika Esther dititipi pesan, ya berat itu. Tapi ketika Esther galau diyakinkan oleh Mordekai, jangan dipikir karena engkau ada di istana raja, maka hal itu akan meluputkan engkau. Dan lewat Esther lah tangan kuasa Tuhan memelihara. Esther katakan, aku dan dayang-dayangku 3 hari 3 malam, baik malam atau siang, tidak ada makanan dan minuman yang masuk. Mungkin resep ini adalah petua rohani yang boleh kita lakukan. Apabila hidupmu sedang ada dalam keadaan yang kepepet, ya di atasnya kepepet apa? Kefefet. Gitu. Nggak ada salahnya engkau berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan. Dan dengan ini kemudian Esther menghadap raja. Raja katakan, kamu, waduh, 1 langkah sudah terjadi. Tapi kemudian apa maumu? Dan kata Esther, datanglah ke tempatku untuk jamuan makan malam. Datang, singkat cerita. Kemudian apalagi undang Haman. Itu musuhnya, Haman diundang. Wah, Haman sombong, nggak ada orang yang diundang cuma saya. Itu belum tahu dia, belum tahu. Iya, belum tahu. Ya singkat cerita kita tahu kemudian akhirnya keputusan itu dibikin dan dianggap itu keputusan yang ngawur sehingga raja tanda tangan. Dan kemudian Hamanlah yang digantung di atas tiang sula. Tadi saya baca lagi 50 hasta. Wih, bener gak? 50 hasta. 50 hasta itu, 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 50 hasta, lebih apa? 25 ya, 25, 30 kira-kira meter tingginya. Dan kita tahu bangsa itu ternyata selamat. Zaman pembuangan juga sama, gereja juga sama. Yesus dibunuh dianggap selesai. Rasul-rasul dibunuh selesai. Cuma kata Alkitab justru darah rasul menyuburkan gereja itu tumbuh sampai hari ini. Dan gereja mengalami tekanan sampai hari ini. Kalau kita tidak dapat tekanan, bersyukur itu anugerah Tuhan. Jangan dengan ibadah teman-teman hanya doa di rumahnya diusir. Sudah bayangkan. Doa di rumahnya diobrak-obrak. Tapi percayalah Tuhan memelihara hidup kita gereja, saudara dan saya dalam kehidupan ini. Yang berikutnya, mari kita tanya pada Alkitab. Oke, kita paham tahu itu. Lalu bagaimana caranya hidup dalam kekuatan itu Allah? Mari next lagi. Rupanya hidup dalam kekuatan Allah caranya, tadi ayat 5 itu, melalui iman kita. Melalui iman, beriman, percayalah bahwa dia pelihara kita dalam kekuatannya. Next lagi, ayat 5 mari kita lihat. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Lalu perhatikan kata ini, melalui imanmu. Jadi caranya, jalannya iman, melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Jadi mari kita berpegang teguh pada iman percaya kita. Next lagi, teruslah percaya. Tidak ada Tuhan selain Yesus Tuhan kita. Next lagi. Oh, belum, naik lagi. Oh, kok hilang? Turun lagi. Turun lagi. Loh, kok habis? Mundur lagi. Harusnya ada. Mundur lagi. Mundur lagi. Dipercaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Jangan ada yang lain. Di tengah-tengah goncangan dan lain sebagainya. Di tengah-tengah ajaran yang katanya Yesus itu bukan Tuhan. Mari kita tetap percaya, beriman.
Nggak ada Tuhan selain Yesus kita. Tidak ada juru selamat selain Yesus Tuhan kita. Karena sejak ia lahir, malaikat sudah kasih tahu kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, juru selamat. Mari kita tidak pernah goyah. Tuhan juru selamat kita hanya Yesus. Lalu kemudian hanya itu, berharap hanya pada kekuatannya untuk menolong kita. Karena banyak orang Kristen kadang goyah. Ekonominya tambah terpuruk. Ini tadi bukan hanya kepepet, kefefet. Minta maaf ini, ada banyak teman-teman kita di berbagai macam daerah. Indonesia terdiri berbagai macam suku. Hanya karena keadaan begitu, modal dikucurkan, dana diberikan. Lalu iman berganti. Belum lagi keluarga-keluarga yang mengalami sakit, sudah didoakan, sudah berharap, sudah doa puasa tadi. Kata Pak Gideon, kalau kepepet doa puasa, ini sudah doa puasa 3 hari 3 malam, yuk gak sembuh. Lalu tante, sama lagi om yang tidak percaya, wes lah, Yesus ya Yesus, Yesus itu untuk masuk surga. Mamamu loro ini perlu digowo yang kono loh. Itu kemarin tonggoku dibawa ke situ. Cuman ini bahasa yang sudah puluhan tahun saya tidak dengar. Disowo, do you know disowo? Ya, disowo itu ya datang sama orangnya umi-umi. Ya. Setelah umi-umi biasanya itu dulu zaman saya kecil itu gitu, di umi-umi. Lalu setelah dia umi-umi lalu ditiup. Gitu. Kurang mantap dibaptis. Gitu. Lalu orang goyah loh, banyak orang goyah. Mari hari ini jangan pernah goyah. Di tengah jemaat saya ada keluarga yang sakit belum pernah disembuhkan. Belasan tahun. Ya memang harus dilakoni dan dijalani. Kita tidak pernah tahu misteri daripada Tuhan. Tapi kalau kita berpikir secara iman percaya. Apalah artinya anggaplah kau umur 50. Lalu demi sembuh kau disembuhkan. Tapi dengan cara yang keluar dan menjual iman kita. Berapa lama sih kau akan hidup? Ya kata Alkitab paling pol 70-80. Apalagi pernah sakit disembuhkan, biasanya tidak iso dowo-dowo, selesai. Lalu di sana itu kekekalan waktu yang tiada habisnya, tiada hentinya. Kita kehilangan itu. Makanya Paulus katakan penderitaan ringan, semua yang berat-berat dalam dunia, Paulus ngomong ringan dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan diterima. Jadi pagi hari ini mari kita sebagai gereja, mari kita sebagai orang percaya, mari kita sebagai rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan. Mari saya minta jemaat GBI Ephata, hiduplah dalam kekuatan Allah. Next lagi, karena hidup dalam kekuatan Allah berarti kita dipelihara. Dipelihara, next lagi tadi, dijaga, dilindungi. Lalu kemudian bukan hanya itu, mari dengan iman, next lagi yang terakhir, dengan iman, melalui iman, kita ini berada terus pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beratkah perjalanan kita? Susahkah hidup kita? Mari kita tetap beriman percaya. Ada waktunya Tuhan akan tolong dan lepaskan setiap kita. Mari saya tidak memanjangkan apa yang saya sampaikan. Mari dengan penuh pengharapan dan dengan doa kita mohon tangan kuasa Tuhan akan memberkati dan memulai gereja ini untuk berjalan dalam kekuatan Allah itu. Mari Pak Eloy, kita naikkan pujian, perlahan saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri. Saya minta kunci F. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam
Yesus. Mari sekali lagi dengan penuh pengharapan katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. mari angkat tanganmu, puja dan sembah Dia, katakan, Ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. dalam tanganmu Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Dengan kebenaran firman-Mu, setiap kami Tuhan akan berada dalam kekuatan-Mu. Dengan iman kami yakini bahwa hidup kami dijaga, hidup kami dilindungi, hidup kami dipelihara. Dan di dalamnya pasti Tuhan akan tolong setiap kami. Karena kami yakin pertolongan-Mu tidak pernah terlalu cepat. Waktu-Mu beda dengan waktu kami. Tapi yang kami percaya dan yakini pula, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Tuhan pasti tolong setiap kami seperti kehendak-Mu atas kami Tuhan. Hamba-Mu yakin percaya juga GBI Ephata yang dibuka pada hari ini adalah GBI Ephata jemaat yang akan dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dijaga dalam kekuatan Tuhan, dilindungi dalam kekuatan Tuhan, dan dituntun hari kepada hari terus dalam topangan tangan Tuhan sampai seluruh visi dan misi terselesaikan, sampai kepada Maranatha. Doa hamba-Mu GBI Ephata ini tetap ada. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai dan berhenti berbicara, dan kiranya firman-Mu tetap menggema, memberkati dan menuntun setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tibalah kita pada acara untuk peresmian dan pentabisan GBI Ephata ini, sekaligus dengan Gembala Jemaat Bapak Jimmy yang posisinya akan ditabiskan secara online, ada di Sydney gitu ya, ada di Sydney ya. Pada sore hari ya, Sydney sore hari betul ya, sore hari, beda 5 jam ya atau 4 jam, oh 3 ya, 3 jam, oke. Yang ada di sana. Dan untuk itu surat penetapan daripada gereja ini dan pentabisan Pak Jimmy akan dibacakan oleh Pak Agus, Sekretaris BBD GBI Jawa Timur. Mari Pak Pendeta Agus Satya Putra. Ya, shalom. Saya akan membacakan surat keputusan dari Badan Pengurus Daerah Jawa Timur. Surat keputusan Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Timur nomor 035/S17 Romawi /SK/PPD 004/6
6/2024 tentang pengesahan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Jemaat Ephata Church Jalan Danau Toba Blok A 22 Saujajar Malang. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan yang pertama, mengesahkan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Ephata Church Jalan Danau Toba Blok A 22 Saujajar Malang Jawa Timur. Kedua, Gereja Betel Indonesia Jemaat Ephata Church Jalan Danau Toba Blok A 22 Saujajar Malang Jawa Timur mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Yang ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Jemaat Ephata Church Jalan Danau Toba Blok A 22 Saujajar Malang Jawa Timur, seperti perubahan alamat sekretariatan, perubahan pengurus dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi, agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah Jawa Timur dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah hari perubahan. Keempat, apabila terjadi kekeliruan atau kekurangan yang ada dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Malang 16 Juni 2024 Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Timur, Ketua Pendeta Dr. Gideon Liang Sugiarto, Sekretaris Pendeta Agus Setia Putra STH. Yang kedua, saya akan bacakan SK tentang penetapan gembala. Surat keputusan Gereja Betel Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur nomor 036/S17 Romawi /SK/BPD 004/6/2024 tentang penetapan Pendeta Lim Jimmy MDiv sebagai gembala jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Jemaat Ephata Church Jalan Danau Toba Blok A 22 Saujajar Malang Jawa Timur. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan Pendeta Lim Jimmy MDiv sebagai gembala jemaat pada jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Ephata Church Jalan Danau Toba Blok A 22 Saujajar Malang Jawa Timur. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal Malang tanggal 16 Juni 2024 Gereja Betel Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur, Ketua Pendeta Dr. Gideon Liang Sugiarto, Sekretaris Pendeta Agus Setia Putra STH. Demikian surat gua yang kami bisa bacakan. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Ketua. Mentabiskan Pak Jimmy. Mari dengan ibu ada di sini. Ya, Pak Jimmy akan secara online akan didoakan karena penggembalaan jadi satu, Bapak dan Ibu. Yang kedua, saya akan meresmikan dan mendoakan GP Ephata yang ada di tempat ini. Mari saya minta Pak Agus, Sekretaris, dan Pak Andres Ong mengulurkan tangan untuk hamba Tuhan ini. Hamba-hambamu mengulurkan tangan seperti surat keputusan yang sudah dibacakan. Hambamu mentambiskan dan mendoakan Bapak Lim Jimmy dengan Ibu yang hari ini ada dan hadir menjadi gembala atas Gereja Betel Indonesia Ephata yang ada di tempat ini. Kiranya pengurapan kuasa hati Bapa dan hati pemimpin ada atas kedua hambamu ini, dan lewat kepemimpinannya gereja ini terus dikembalakan. Lewat kepemimpinannya gereja ini terus bertumbuh bersama dengan hikmat pengertian yang datang daripada Tuhan. Engkau yang memanggil, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang menyertai, Engkau yang menyertai, Engkau terus yang mengurapi dan mengawal seperti kata firman-Mu sampai kepada kesudahan zaman. Sekali lagi hamba-Mu memberkati dan mendoakan Bapak Lim Jimmy dengan Ibu dan mentabiskan sebagai gembala di tempat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam doa ini juga kami membentangkan tangan memberkati
tempat ini, memberkati GBI Efata ini Tuhan. Sejak sekarang telah ditetapkan menjadi keluarga besar, menjadi organisasi Gereja Betel Indonesia, menjadi bagian daripada wilayah Perwilna yang dibawa kepemimpinan Bapak Andreas Ong. Kiranya semua yang menjadi hak dan kewajiban daripada GBI Efata, semuanya mereka dapatkan dan mereka jalankan dengan baik. Dan sidang jemaat juga diberi pengertian, berjalan bukan hanya dalam kepemimpinan rohani, tapi dalam administrasi, dalam organisasi, semuanya akan berjalan juga dengan baik. Kiranya Tuhan memperlengkapi bukan kepada Bapak dan Ibu Jimmy, tetapi kepada yang ditetapkan ada tempat ini untuk mengembalakan, untuk mengurus urusan sehari-hari, pelayan-pelayan semuanya diurapi juga oleh Tuhan, sehingga jemaat terus dipelihara dan dikembalakan. Hamba-Mu tetapkan juga GBI Efata yang ada di tempat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu mentapiskannya. Haleluya, amin. Selamat Bu, memberkati ya. Ya saya akan, ya ayo salaman dulu apa. Ya ada dua ketetapan keputusan yang ditetapkan tadi adalah pengesahan Bapak Lim Jimmy dengan Ibu sebagai gembala di tempat ini, dan juga pengesahan jemaat lokal GBI Efata ada di tempat ini, dan dua surat ketetapan dan keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Jawa Timur ini akan saya serahkan kepada gembala yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu. Jemaat bisa duduk kembali. Ya, ada satu dua buah kata yang mungkin akan disampaikan. Saya nggak tahu apakah langsung dari Pak Jimmy atau Ibu yang akan mewakili. Ya, mari silakan. Terima kasih banyak Pak Gideon dan Pak Andreas dan Pak Agus atas kehadiran dan pelayanannya pada kami di Jemaat GBI Efata Church di Malang ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, saya akan berbicara mungkin sekitar 5 menit dan Pastor Jimmy akan melanjutkannya ya Pak ya. Jadi terima kasih untuk semua saudari Efata Church yang hadir, juga yang ada di online, semata-mata oleh karena sesuai firman Tuhan yang baru saja kita dengar, karena kekuatan Allah. Betul ya, kekuatan Tuhan sehingga kita boleh ada, jemaat ini boleh ada dan boleh ditabiskan. Hanya satu saja kekuatannya, itu dari Tuhan. Kalau tanpa kekuatan dari Tuhan, I don't think kita bisa ada saat ini. Betul ya, sebagai hamba Tuhan saya terlalu percaya kita akan bisa berjalan sendiri. Kadang kita sudah berjalan dengan Tuhan aja masih morat-marit. Benar ya, masih bisa jatuh bangun, apalagi tanpa Tuhan. Jadi mungkin saya merefresh sedikit history how this church built atau start. Beginning 2020 ketika COVID mulai dan kami tidak bisa jumpa secara onsite, kita decided untuk do online prayer. Dan di online prayer itu we got so many people from Indonesia join our Zoom call. Dan kemudian dari situ ketika onsite boleh dibuka dan boleh onsite kembali. Tapi oleh karena cinta kasih jemaat dari Indonesia yang sudah jatuh cinta sama Efata, sehingga mereka berkata jangan ditutup Bu onsite-nya, online-nya jangan ditutup Bu. Mereka meminta untuk tetap dibuka pelayanan online karena mereka mau terus berconnecting dengan Efata walaupun kami di Australia dan jemaat yang ada yang luar biasa ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu kami ada dan mulai online melalui prayer every night. Waktu itu during COVID 7 night we pray. Every single night kita berdoa 1 jam selama 7 hari dan selama 8 bulan.
itu continuously. Dan karena sudah buka dan sudah mulai boleh dibolehkan untuk onsite, kita mulai mengurangi karena aktivitas kami sudah kembali onsite, sehingga kami hanya bisa online prayer 2 days only, which is Monday and Wednesday, and then kami punya Bible study on Friday, sehingga karena continuously itu sehingga ada relationship family yang baik di tempat ini, di jemaat di Malang ini, sehingga ada kesatuan hati dan ada purpose dari Tuhan yang Tuhan taruh di hati kami. Dan juga ada beberapa jemaat di lokal ini yang sungguh-sungguh sudah jatuh cinta dengan pelayanan Ephata, sehinggalah terjadilah hari ini. Dan ini pun bukan hari ini terjadi begitu saja, betul ya. Kita sudah approach Bapak Gideon beberapa waktu, 6 bulan sebelumnya, dan timing is not there yet, sehingga hari ini benar-benar hari yang dibuat oleh Tuhan, sehingga hari ini ada dan boleh Bapak Ibu lihat hadirlah muka-muka yang sungguh-sungguh faithful, muka-muka orang-orang saudari kami yang sungguh-sungguh setia, yang mengasihi Tuhan, yang hadir. Dan saya bisa melihat ada yang datang dari Surabaya, nyewa mobil datang sini, luar biasa. Dan we so grateful sungguh untuk memiliki melayani saudara sekalian, memberi kami power atau semangat untuk terus melayani Tuhan. Ya, jadi terima kasih untuk semua Bapak Ibu jemaat Ephata tentunya. Keep going, keep faithful, dan ini just the beginning, amen. This is just the beginning of this journey Ephata Church Malang. Dan kami mengucap syukur Bapak Gembala 3 yang sudah hadir. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih untuk telah memberikan sertifikat registration untuk Ephata Church, sehingga bisa boleh valid registration as a church, as a organizations under GBA, under GBI Ephata. GBI in Indonesia. Amen. Thank you. Mungkin saya tidak berpanjang-panjang. Pastor Jimmy akan melanjutkan speech ini. Mari Pastor Jimmy. Silakan boleh di spotlight dari multimedia. Suaranya Pastor belum keluar. Oh, di unmute dulu. Sudah. Oke, silakan. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus yang punya pelayanan dan pekerjaan ini, mempercayakan kami untuk bisa melayani. Jadi dengan segala kekurangan sebagai manusia, Tuhan pakai kami, memberikan kami kesempatan. Dan untuk itu dengan hati yang penuh rasa syukur, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, kerja keras, dan doa yang telah diberikan jemaat, saudara-saudara, pekerja-pekerja yang ada. Dan juga kami sangat menghargai setiap kontribusi, baik besar maupun kecil, yang memungkinkan terselenggaranya pentabisan ini. Dan saya juga secara pribadi mengucap syukur kepada Pak Ketua, Pak Sekretaris juga, dan Pak Perwil juga, terima kasih untuk kesediaannya untuk ada bersama dengan kami. Memang tidak mudah sekali untuk bisa membuka gereja di Malang, apalagi di Saujajar yang dikatakan daerah merah. Memang gak mudah sekali. Kami berusaha untuk mencari tempat demi tempat, tapi karena ditolak oleh RT RW atau juga yang building dari site-nya sendiri yang tidak mau supaya ada gereja di lingkungan mereka. Tapi kami tahu jika Tuhan membuka, tak ada satupun yang akan bisa menutupnya. Untuk itu kami bisa melihat dari segala potensi-potensi yang ada, bagaimana jemaat begitu antusias sekali ikut dalam pelayanan, ikut dalam doa, dan kami akhirnya hanya berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang mempunyai pelayanan ini. Dan kami juga mengucap syukur kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang hadir saat ini. Terima kasih atas kedatangannya, waktunya sudah berikan kepada kami. Kami merasa sangat bahagia sekali bisa melihat, karena kami Pak Gideon, Pak juga dengan Pak Agus, kita saling saling chat dalam WA, tapi kami nggak bisa melihat tatap muka, nggak bisa ini. Tapi saya percaya ini merupakan awal dari sebuah kerjasama yang luar biasa kan Tuhan pakai itu kita maju ke depan. Saya percaya bahwa gereja GBI Ephata ada di Malang bukan secara kebetulan, dan kami akan melihat prospek ke depan juga, nanti akan melebar juga ke Surabaya nanti,
karena memang sudah ada jemaat yang sudah mulai berkumpul di sana, begitupun mungkin Sudiharjo atau mungkin Jember juga. Kita lihat ke depan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi satu yang saya pegang bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang anak saya tanya kepada saya, "Daddy, where's the money?" Saya bilang, "This is my father business. My father will provide everything." Amin. Jadi bersama Tuhan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Gideon, juga Pak Agus sama Pak Andreas. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya. Amin. Sip. Sip. Ini gereja mana sih? Baik, terima kasih. Ini Yola, ada saya Yola. Sebelum Fata. ada perform, nanti saya izinkan untuk simulasi untuk Bapak Gideon untuk pemberian. Pak simulasi ya. Pesternya ini mungkin. Ya, teman. Oke, sambil persiapan dari wanita GB Fata akan perform spesial perform buat acara di besar kali ini. Jadi kita lihat news dulu aja boleh kali ya. Oke, udah siap multimedia ya. Sambil menunggu ibu-ibu ya. Sebentar. Diaktif di Prism. Oke, baik. Silakan multimedia. Shalom, dengan saya Neni. Saya Clara. Kami sedang berada di Sydney Vivid Show, akan membawakan news untuk minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Efata pada setiap hari Minggu untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo bro and sister, kami mengundang teman-teman semua untuk menghadiri Efata Youth setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam waktu Sydney. Kami akan memberikan reward-reward menarik bagi teman-teman yang aktif mengikuti setiap kegiatan Efata Youth. See you! Halo, untuk ibu-ibu dan oma-oma Efata, jangan lupa untuk mengajak anak-anak atau cucu-cucu
untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Mah, tadi gimana interviewnya tuh? Iya nih, susah. Aduh, bahasa Inggrisnya susah, Mama nggak ngerti. Oh iya. Lah, apa kabar? Gimana lagi pada ngapain? Lagi lihat Vivit nih. Oh iya, bagus ya Vivitnya kali ini ya. Iya. Oke, Ci, gimana kemarin interviewnya? Iya, banyak yang nggak bisa saya isi karena saya nggak ngerti. Oh, berarti Ci Lili perlu ikut extra lesson English. Mau? Di Evata ada loh, Ci. Wah, mau dong. Free, nggak perlu bayar, ya. Oke. Ya, dianjurkan ikut. Oke. Setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Baiklah. Saya tunggu ya, Ci. Thank you. Bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang ingin belajar bahasa Inggris, GBI Evata juga mengadakan English lesson gratis yang diajarkan setiap hari Minggu pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. I'll see you there. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Saya Clara, saya Neni, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Inilah persembahan dari Jemaat Wanita GBI Evata Malang.
Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa dari wanita-wanita GBI Ephata Malang ya. Sekaligus menutup pentabisan pada hari ini dan ditutup langsung oleh Pak Gideon oleh doa berkat. Kita bisa langsung doa berkat. Tapi nanti setelah doa berkat nanti ada door prize ya. Tapi sebelum ini nanti kita simulasi dulu ya untuk pemberian cendera mata. Oke, dari Pastor ini silakan. Oke, symbolize. Yeah. Kita symbolize untuk memberi small gift dari gereja ini untuk Bapak Gideon dan nanti berikutnya Bapak untuk secara symbolize untuk menerima. Terima kasih untuk acara hari ini. Ya habis juga emang juga Pak. Cuman kan tiap kali begitu bener juga. Silakan Pak Andreas. Ya, ada Ibu, mari silakan maju, Ibu. Mohon maaf, mari. Oh, maaf, saya tidak lihat. Oh, monggo, mari, Bapak sama Ibu juga sekalian. Ayo, Ibu. Mari, Pak Andreas. Pak Frankie. Frankie, mohon maaf, Pak Frankie. Wow, Sekretaris Perwil Jawa Timur. 6. Malang. Thank you. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kedatangannya, Pak. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Oke. Thank you, Pak. Tuhan berkati. Mari, Ibu. Terima kasih udah mendampingi suami hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Ibu. Tuhan berkati. Silakan duduk. Oke, saya juga pengurus di wilayah pusat di Australia. Kalau sekedar just informasi bahwa saya juga terlibat di badan BPLN luar negeri untuk Australia. Pak Ray ketua saya dan saya bendahara umumnya dan juga saya sekretaris wanita Bethel Indonesia Australia. Jadi kami banyak acara. Saya bisa mengerti kehadiran Bapak Ibu, Bapak-bapak yang hari ini melayani di gereja Pentakosta. Nanti bulan depan Adelaide kami akan visit untuk Julai. Kami akan berangkat bersama Bapak Ketua untuk juga mentabiskan satu gereja GBI di Adelaide. Dan kita berdoa terus supaya gereja GBI melebar kanan ya kedatangan Kristus Yesus. Tuhan beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan silakan untuk host. Sebelumnya nanti sebelum doa berkat nanti kita ada door prize dulu ya. Nanti ada door prize terus nanti kita juga ada ramah-tamah pastinya ya. Jadi ada door prize, kita ada berikan 3 kesempatan ya. 3 kali door prize, mungkin dari multimedia silakan ditampilkan di layar, silakan. Ini Pak Andre baru hadir, mungkin namanya belum dimasukkan. Pak Frankie. Pak Frankie, ya udah. Coba dicek nama masing-masing, make sure semua nama ada ya. Jadi bisa punya chance untuk terpilih. Mungkin saya kasih tahu price one ya apa? 500, 100.000, 500.000 Oh, rupiah. 500.000 rupiah itu bagi yang ada di online atau di onsite di sini ya. Kita nggak tahu siapa ya. Bisa Pak Gideon juga bisa kemungkinan dapat nih buat pulang ongkos bensin kali. mungkin saya juga ya. Ini sudah kita data yang semua kedua, nama-namanya semuanya. Ada berapa orang totalnya itu Ibu Seren multimedia? Wah nggak kelihatan kecil. Nggak kelihatan ya, pokoknya banyak ini ya. Ini total dari online dan onsite ya? Iya betul. Oke, kita akan putar 3 kali ya. Musik dulu ya, kita turun musiknya dulu. Mungkin Gandol Gusti lagi, enggak ya? Capek. Oke. Untuk juara 1 500.000, juara kedua
300.000 dan juara ketiga 200.000 rupiah, lumayan ya. Lumayan. Oke, mari kita putar untuk juara ketiga dulu ya. Kita akan hang on. Oh, hang 3 on. apa 1? 3 dulu toh. Oh ya sudah, ya 3 dengerin dulu ya, dong. 3 dulu. Yang satunya nanti belakangan, gak Tadi asik kalau yang sebutnya satu yang 1. depan. 3 dulu. Oke ya, kita putar yang untuk siapa yang mendapatkan uang cash sebesar 200.000 rupiah. Mari kita putar langsung saja. 3, 2, 1, diputar. Siapakah yang akan mendapatkan uang tunai 200 juta? Ya, Pak Rudi. Congratulations buat Pak Rudi. Mana Pak Rudi? Pak Rudi boleh berdiri? Boleh berdiri Pak Rudi. Mendapatkan uang mari maju ke senilai depan. 200.000 rupiah. Silakan langsung ke depan. Oke, diumumkan aja ke depan, nanti dia akan diberikan ya. Diberikan tahun depan boleh ya. Rezeki. Langsung ya. Jangan dipegang kameranya Bapak. Silakan Bapak sini. Sebelah sini Pak. Nah, untuk juara ketiga. Dan selanjutnya untuk juara kedua, siapa yang akan membawa uang tunai sebesar 300.000 rupiah? Kita mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Putar. Diputar saja. Siapa yang akan mendapatkan? Apakah ibu-ibu atau bapak-bapak? Dan meleset Ibu Mega. Langsung Ibu Mei Heriati dari DPI Efata Malang. Ibu Mei silakan naik ke Di atas. bawah, ya bisa langsung naik ke atas Ibu Mei Heriawati. Kalau nggak datang dalam 3 detik kita close. Ganti yang lain ya. Oke, langsung ngebut ya. Luar biasa ya, keberuntungan Anda ya. Ibu selamat. Oke, dan terakhir kita putar langsung saja untuk juara pertama. Siapa yang akan membawa pulang uang tunai sebesar 500.000 rupiah? Langsung hitungan mundur dari 3, 2, 1. Kita putar saja. Ini yang di depan-depan udah berharap ya. Tapi luar biasa ya. Dan pemenangnya adalah Charles Tampani. Luar biasa. Pulang kita makan bakso ini ya. Terakhir. Luar biasa Charles memang hari. Oke. Ya, oke. Thank you. Luar biasa. Mari kita Terima serahkan kasih. ya. Karena udah dijanji bahwa itu cash. Oke, cash kita langsung serahkan. Ibu Leli silakan. Oke, kita langsung serahkan. Ada ya? Lumayan nih tim pelayan depan. Ini satu. Kita berikan satu persatu ya dari Bapak Rudi ya. Silakan. Rp200.000 langsung dibawa pulang oleh Pak Rudi ya, tanpa potongan pajak, langsung saja dibawa pulang. Congratulations. Dan juara kedua diambil oleh Ibu Mei, nilai Rp300.000. Jangan lupa perpuluhan ya. Jangan lupa ya. Ingat. Ya, nanti jangan lupa masuk. Dan juara pertama Charles Tampani, sesuai dengan namanya Tampani ya. Jangan lupa dibagi-bagi pelayan Tuhan nih kita di depan. Hilang Pastor Jimmy, kita nggak bisa lihat. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri kepada tetap bisa WhatsApp bisa
JP dan Ibu. Tapi kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi kita. kasih Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan dan semua keajaiban layak bagi Engkau dan semuanya untuk Engkau Tuhan. Mengucap syukur dari awal, pertengahan sampai akhirnya, ibadah ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan sementara kami akan akhiri, Tuhan pula yang akan memberkati setiap kami. Pertama kami akan memberkati hidangan, makan, minum yang akan disediakan. Suci, kuduskan, menjadi berkat bagi semua kami yang menikmatinya dengan ucapan syukur dan membawa kesehatan dalam hidup kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan menyediakan, kembalikan lipat kali ganda atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan sebentar semua kami akan berpisah satu dengan lain, pulang ke tempat kami masing-masing. Kasih Tuhan yang akan tetap mengikat kami dan mengembalikan kami, khususnya jemaat GP Ephata, pada panggilan-panggilan persekutuan, bersekutu lagi bersama-sama. Sekarang Tuhan berkatilah kami. Mari jemaat Tuhan, angkat wajahmu dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera. Hidupmu diberkati, kehidupan pernikahan dan seisi rumahmu diberkati, masa depanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sekolah kuliahmu diberkati, pelayananmu diberkati. Terima semua berkat yang limpah tercurah dari tata kasih kemurahannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, bawa pulang jadi milikmu dengan diiringi sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Allah Putra, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan satu engkau. Dari gereja ini sampai rumahmu, dan dari siang hari ini sampai nanti Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama dengan saya katakan amin. Untuk doa makan sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih. Oh, sudah doa makan? Oh, belum. Mr. Teki saya undang. Sudah doa makan. Mari kita satukan untuk doa makan. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Pada siang hari ini sebentar kami akan makan. Berkati, kuduskan, dan sucikan makanan ini menjadi kekuatan tubuh kami, supaya kami bisa melayani Engkau dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk Pak Gideon dan beserta peser-peser boleh foto bersama nanti bersama kami sebelum masuk. Ya boleh, yang ibu-ibu bapak boleh langsung turun makan. Kita sudah siapkan. Selamat hari Minggu. Dan terima kasih untuk yang jemaat yang ada di online yang sudah hadir. Terima kasih Tuhan.
Selamat untuk ditabiskan gereja Efata Malang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu minta tolong duduk sebentar saja. Kita take just one shot. Untuk seluruh para pengurus, mari Bapak kita foto sama-sama. Kemudian Bapak izinkan mereka beliau-beliau ini untuk mengambil makanan yang pertama. Kemudian kita mengikuti ya. Oke. Kamu udah lebih dari jam 12 nggak siapin makan sekalian. Jam 12:20 menit ini. Manggisan dulu deh. Ntar baru kamu ngucapin selamat. Habis selesai orang ngambil makan, terus kamu ngucapin selamat tentang sekian. Ya, silakan sama semua pelayan ya, pengurus silakan. Ya, Ibu Priti, Ibu Sherin, boleh mana? Ibu Yani. Oke. Pendeta dulu ya. Ya udah, oke deh, Pastor dulu. Di sini pengurus ya. Pengurus bersama dengan pastor ya. Baik, ya sekarang ya masih tetap sama pengurus sekarang ya. Ya boleh nanti. Ya, Sherin, Priti, silakan. Ya. Sama Bapak. Bapak juga. Pak sama Bapak juga. Ya, Bapak. Biar satu kali aja. Ya. Yang sini. Satu yang tinggi, Sherin, kamu tinggi. Oke, sudah. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Ya, terima kasih Pak Gideon. Pak Frank. Ya silakan Ibu. Ya jadi biarkan, oh ya, ya. Mungkin udah diambil jemaatnya, udah diambil ini, sudah ya. Oh, tinggal.